YouTuber raksasa aja, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier. Mungkin kalau Deddy Corbuzier karena dia udah punya nama, jadi nggak terlalu lama lah berproses. 3 tahun tuh menduda. Oh, menduda dulu 3 tahun. Nggak langsung laku waktu itu? Nggak langsung laku itu. Ayo kita masuk Mawanggung Sobat Raja Langit Podcast. Mantan istrinya Kang Ewin juga mantan perselingkuhannya. Amin. Kita lanjut yang nih, istri yang kedua bro, gimana bro? Kenapa kok sih? Ini kan 1 tahun tadi ya? 1 tahun yang pertama. Tapi tidak punya anak. Tidak punya anak. Untuk yang kedua gimana? Itu agak lumayan lama 10 tahun. 10 tahun? Dapat anak 2 cewek. Dapat anak 2 cewek. Dua-duanya cewek. Itu masalah sekarang udah nikah. Hah? Udah nikah, malah udah punya cici sekarang. Oh, sekarang udah punya incu. 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 Kalah lagi saya bro. Padahal kita seumur ya. Ya seumuran nggak jauh lah, beda setahun ya. Tahun. Kita sebaya lah gitu ya, sebaya. Nah, berarti 2 itu cewek semua anaknya? Cewek semua itu. Cewek semua dari istri yang kedua. Yang kedua. Itu bertahan sampai 10 tahun? 10 tahun. Itu seharusnya kalau udah 10 tahun, seharusnya itu bisa bertahan terus bro. Ya seharusnya gitu ya. Iya, karena ini kan tihamnya kan udah ada nih, tihamnya rumah tangga ini kan anak. Ya, pondasinya udah jelas, kita mahligai rumah tangga di awal itu pondasinya antara kita dan istri itu udah kuat kan. Tambah lagi tihamnya anak udah 2. Harusnya itu kan ada pengikat. Seperti itu contoh kasus tadi yang pertama, kenapa Ewin sampai melakukan berani selingkuh? Karena sudah berpikiran tidak punya anak kan. Tidak punya anak itu mah ya. Cuma ya mendingan gitu. saya kawin lagi cari yang baru kan gitu kan. Berhubung pasangannya lagi enak kerja gitu Nah, waktu itu. Kalau dilihat dari segi kasus yang tadi, studi banding kasus yang tadi, untuk istri yang kedua ini udah memenuhi syarat. Kenapa sampai bisa pisah udah 10 tahun? Coba cerita, buat pengalaman buat teman-teman gitu. Itu ceritanya pas cerai yang satu kan intinya 2-3 tahun tuh menduda. Oh, menduda dulu 3 tahun, nggak langsung laku waktu itu? Nggak langsung laku itu. Malah mikir dulu gitu, kawin enggak gitu ya. Oh gitu, sempat mikir kawin lagi apa enggak gitu. Pikir sepi juga ya punya istri gitu. Ya. Pas begitu sempat kerja di pabrik cat, cuman begitu bentrok sama Yanti, cuman saya pindah cabang dulu. Oh pindah, tapi masih di perusahaan itu? Perusahaan itu cuman dipindahin cabangnya supaya jangan deket Yanti lah. Oh karena gitu. udah Pokoknya dari itu singkat ceritanya sama Yanti udah putus hubungan ya? Dulu waktu pabrik cat oper di daerah Bogor. Di Bogor sih kan. Enak gimana udah kayak gitu. Itu kan belum nikah lagi. Lalu kumpulin uang siapa tuh nikah lagi gitu ya. Nggak kepikiran nyamperin Yanti lagi? Enggak, soalnya udah out sama dia malah. Oh, udah out. Nah udah gitu pas mau 3 tahun keluar dari pabrik cat. Keluar. Ya uang masih nyimpan lah buat ngumpulin ya. Belum ketemu sama istri yang kedua itu? Belum itu. Di mana pertemuan pertama dengan istri? Dulu waktu itu pertemuan kenal di mobil, Bos. Kenal di mobil. Di mobil. Biasa dah, iya mah cunihin. Di mobil angkot. Biasa. Ya, tanya-tanya gitu lah. Ya di bis kota aja di Damri bisa dapat cewek. Tanya-tanya gitu. Kebetulan ya pas begitu saya duda. Pas itu ya ceritanya kan ini udah duda. Ceritanya udah duda. Dia itu emang dulu perawan sih. Perawan ting-ting dia, yang kedua mah. Yang kedua perawan. Perawan yang depan. Kalau yang pertama perawan? Yang pertama perawan. Oh, perawan. Berarti Bayu kedua perawan. Cuman yang satu mandul kan. Jadi yang kedua itu pertemuan duda dan perawan. Perawan sama yang kedua. Terus? Pasti dia lihat ya kalau ya nggak apa-apa, lihat juga, semoga ini menjadi hikmah aja ya buat Teteh yang mantannya Kang Ewin, ibu dari kedua anak Kang Ewin, semoga ini menjadi hikmah. Dan maaf aja ya, ini sekedar guyon aja gitu. Iya. Ini bertukar pengalaman aja. Emang dari yang kedua itu dari 5 tahun ke sini masih lumayan ya. Pas mau ke 10 tahun udah mulai kacau. Jadi dulu pas punya anak 2 itu masih harmonis ya? Masih harmonis. Ekonomi jalan. Pas udah 5 tahun mau ke masuk 2 tahun. Istri jualan biasa ya, dimodalin. Setelah itu kamu jualan
dia berangkat ke Malaysia. Nah, ini cerita menarik ini, guys. Malaysia berangkat. Dia, Kok bisa sampai memutuskan mau berangkat ke Malaysia? Berarti ada apa-apa ini di kita nih sebagai suami. dianya gitu ya. Iya, maksudnya kitanya loh, suaminya. Kenapa istri kita sampai mau berangkat ke luar negeri karena kerja jauh? Waktu itu kan saya emang lagi nggak ada kerjaan tuh. Nah, itu yang maksud saya. Berarti kan kita sebagai suami, memang kita lagi nggak ada penghasilan. Betul kan? Nah, udah gitu. Kan emang saya kerja sampingan di proyekan dulu ya. Sama mertua. Bareng sama mertua, mertua di proyek. Oh, dia mau berangkat ke Malaysia, saya izinin gitu ya. Tapi uang dulu, dan kita buat perbekalan. Buat bekal ke sana. Satunya ke gunungan ini proyek, terus ke si Abah separuh, dibahas sama dia 3 juta. Kok dalam sebulan dia pulang nggak bawa apa-apa? Dalam sebulan dia pulang lagi. Malahan bawanya cuma uang gaji doang. Uang gaji. Nah, 1 juta lebih lah waktu itu. Gaji Malaysia 1 juta. Jadi harusnya cuma gede, kan, bro. Yang ya makanya cuma sebulan ya. Malaysia kan gajinya gede, lumayan beda lah gitu ya. Sebulan kayak aja dia. Nggak lama di situ. Oh, kenapa tuh? Katanya nggak betah katanya dia. Ya memang. Itu ngomongnya. Yang namanya kerja itu kan capek ya. Capek apalagi kita nggak terbiasa tapi ngomongnya kerja. dia perjanjian gini gitu kan. Pas lagu ditanya, biarin lah uang sini ntar saya ganti kata dia itu ya. Ya terserah kamu. Oke, itu awal percecokan. Padahal waktu dia datang lagi saya masih kerja juga di proyek sih. Masih kerja. Masih manjang gitu. Berarti dalam arti untuk nafkah ke istri masih jalan? Masih jalan, paling kan buat ke anak kan anaknya di neneknya. Itu beres nah, kayak kita ngontrak. Siapa ngontrak? Saya sama istri ngontrak. Berdua? Anak di bawah? Anak di bawah. Dua-duanya? Masih kecil. Itu udah 3 kali ngontrak, Bos. 3 kali ngontrak? 3 kali ngontrak gitu. 3 kali pindah gitu? Nah itu awal dari mau ke 3 tahun ke 10 tahun. Jadi udah 7 gitu ya? Udah 7. Ngontrak selama 3 tahun? Bisa bertahan? Oke, lanjut. Kalau lagi itu, dari saya mau ke pabrik, sana titipan di nenek, terserah. Pinjam dulu uang aja 2 juta. Untuk masuk pabrik pakai uang 2 juta? 1 juta, masuk. Seminggu keluar lagi. Seminggu udah masuk kerja pabrik, seminggu keluar lagi? Keluar lagi. Kenapa alasannya? Ya gitulah, kurang gimana nggak betah gimana gitu alasannya. Jadi buang uang dong 2 juta. Jadi dikit-dikit ini uang buang nggak ada manfaatnya. Jadi saya merasa kesel gitu. Merasa kesel, Ewin merasa kesel. Merasa kesel. Terus? Kalau nggak mau ya nggak mau ngomong ya. Kayak gitu. Nggak mau apa ini? Nggak mau apa ya, kalau dia nggak mau kerja atau gimana namanya? Oh iya. Atau diam di rumah. Ya itu bisa aja gini loh, maaf ya, saya potong. Ini bisa aja si cewek itu hanya memancing. Mancing ya? Biasanya perempuan itu memancing adrenalin seorang suami. Apakah ketika si cewek ini dia memutuskan untuk kerja, gimana nih perjuangan seorang suami? Apakah akan melarangnya dan suami akan bekerja keras? Biasanya seperti itu, bro. Seperti itu ya? Seperti itu. Karena cewek itu kan setidaknya juga nalurinya itu tetap itu dia ngemakmum ke kita sebagai imam. Kalau kita suami memutuskan, udah kamu nggak usah kerja, biar saja saya aja yang berjuang, makan enggak pun kita tetap bersama-sama, kamu nggak usah kerja di rumah aja, biar saya yang kerja sebagai suami. Nah itu perjuangan seorang suami. Biasanya cewek itu mengharapkan itu, bro. Jadi sebetulnya bagusnya gitu ya? Bagusnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau ini prinsip saya ya, ketika punya pasangan hidup, dia memutuskan untuk mencari kerja, berarti ada masalah di kita sebagai suaminya, ada kekurangan gitu. Ya kita introspeksi aja kekurangannya apa. Ya biasanya kebanyakannya cewek itu hanya memancing tanggung jawab sebagai suami seperti apa. Ya mungkin aja bisa aja kali itu si Teteh siapa namanya istri yang kedua sebut aja masa udah lupa sebut aja nggak apa-apa. Kalau nggak salah Teh Meli. Teh Meli, loh kok kalau nggak salah 10 tahun loh. Oh iya Teh Meli. Teh Meli, ya mungkin ini saya mewakili aja ya. Saya nggak bakalan membela teman walaupun teman salah ya. Walaupun teman salah saya nggak bakalan membela. Tapi saya berusaha meluruskan aja. Karena di sini keduanya juga pasti merasa tidak salah. Keduanya pasti merasa benar. Jadi saya akan mewakili ini.
mungkin ya berandai nih kalau saya jadi perempuan, tapi kebanyakan di luar sana perempuan seperti itu. Hanya memancing tanggung jawab seorang suami. Andai kata waktu itu Ewin berkata, ya udah nggak boleh kerja, diam aja biar saya yang kerja keras untuk kebutuhan rumah tangga. Mungkin si istri Ewin ini nggak kerja dan nggak bakalan menghamburkan uang yang tadi. Pertama 3 juta. Yang kedua 2 juta, itu Ewin anggapannya kan menghambur-hamburkan uang. Padahal Ewinnya yang nggak peka. Ngerasa nggak? Nyadar nggak dengan kesalahan itu? Nah, bagus teh. Udah menyadari dia teh. Tapi ya kita kan sekarang udah beda jalan ya. Mungkin si Teteh juga udah punya suami, ini juga udah punya istri. Oke, itu untuk kesimpulan istri yang kedua. Ini maaf teman-teman, ini sekedar sharing aja, berbagi pengalaman untuk cerminan hidup buat kita semua. Semoga bisa ada manfaat. Amin. Ini yang ketiga masih kan? Dan ini mau ngomong ke Meli ya. Meli boleh. Buat Meli tetap bahagia lah sama suami yang baru. Amin. Saling mendoakan saja ya untuk yang terbaik buat kita semua. Amin. Itu penyampaian untuk Teh Meli ya. Teh Meli itu ibu dari kedua anak Ewin kan? Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang ketiga. Ini yang ketiga sekarang masih kan? Yang ketiga alhamdulillah masih harmonis kan? Masih harmonis. Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Terus pas dia ini orangnya sabar. Lebih sabar gitu. Lebih sabar dari yang kedua gitu. Sabar orangnya enggak. Tapi dalam arti yang kedua juga bukan nggak sabar ya, cuman mungkin beda karakter aja. Beda karakter. Jadi nggak lihat ke atas dia mah. Karena tingkat kesabaran manusia itu ada batasan-batasannya. Yang penting dia mah asal telepon di dapur udah aja cukup ya. Untuk yang sekarang ini. Atau yang mewah-mewah kayak apa enggak. Yang dia bisa sabar. Cuma sebaliknya saya perkembangan belum ada ini tuh gitu. Jadi intisarinya di saat mendapatkan jodoh yang cocok, perempuan lebih penyabar, menerima pekerjaan apa adanya, bisa memanfaatkan penghasilan suami gitu. Apa adanya. Nah, Ewinnya lagi ngedrop. Pas pekerjaannya menurun. Jadi ekonomi Ewinnya udah menurun. Jadi dapat kerja kan gaji sedikit aja. Misalnya sebulan 100. Tapi aktivitas masih sekarang ada pekerjaan. Aktivitas ya masih lah. Yang penting kita berusaha loh bro. Ya kalau bisa sama Mr. Bos gitu ya dihubungkan lah yang namanya kalau ada lah buat security gitu kan. Siapa tahu ada yang nyangkut. Oh ya, semoga aja dengan adanya video ini, yang menonton video ini, ya khususnya untuk wilayah Bandung dan Sumedang ya, barangkali ada yang membutuhkan tenaga karena beliau ini dulu pernah alumni pendidikan security ya. Jadi siap untuk menerima pekerjaan yang butuh tenaga kerja security untuk keamanan daerah perumahan gitu kan. Mau perumahan atau mungkin toko gitu. Toko. Kalau bisa rumah pribadi nggak apa-apa. Yang diprioritaskan, yang diharapkan itu rumah pribadi gitu ya. Saya siap ada malam. Ya, mudah-mudahan ada yang membutuhkan, kontak aja atau komentar di kolom komentar video ini. Oke, kita lanjut. Berarti di kolom Raja Langit ya? Masa di Raja Nambu. Iya. Sip. Iya. Lanjut. Itu waktu yang ketiga ya cerita. Sekarang ini cerita udah ketiga. Jangan ngulang lagi ke yang 2. Ya gitulah paling kita dia kerja cuman dapat penghasilan kan sebulan. Jadi tetap aja. Tapi penghasilan mah masih ada, cuman tetap aja kan jadi begitu dapat ya udah habis kan. Ya itu dari ekonomi ya. Di rumah jadi. Oke, itu kalau ekonomi relatif bisa diperbaiki. Yang penting keharmonisan rumah tangganya. Gitu. Udah punya anak dari sekarang? Alhamdulillah 1 ini cowok. Udah berapa tahun sih? Paling 3 tahunan. Oh, yang sekarang cowok 3 tahun. 3 tahun. Waktu itu disesar, Bos. Sesar, lahirnya sesar. Istri yang sekarang kan darah tinggi itu. Darah tinggi? Jadi tapi harus nggak mudah marah dia? Nggak mudah, cuman sabar ya? Pas begitu hamil harus disesar darah tinggi. Oh, waktu itu tekanannya lagi tinggi. Sesar, iya benar, memang harus disesar kalau. Tapi alhamdulillah lah, bayi sama ibunya lancar. Cuman masalah biaya bikin jam persal ya, alhamdulillah lancar, itu gratis deh. Cuman bro, 3 juta 4 juta mah saya habis. Dari persalinan anak itu? Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ya hampir 3 jutaan lah. Saya waktu itu kerja di situ di Depok. Lagi masang keramik. Itu ada rezekinya, itu rezeki anak loh. Kita jangan pernah hitung-hitungan masalah itu. Gitu.
itu rezeki anak. Kalau nggak pakai jam kerja katanya 25 juta ya? Iya, kalau nggak pakai itu pakai apa BPJS? Bikin langsung mendadak itu jam persal sama Blitar diajuin. Oh. Diajuin mendadak itu. Jadi nggak mampu gitu. Jadi ada perjuangan dari bidannya. Oke, Nah, lanjut. itu cerita yang ketiga itu. Tapi masih hubungan mah harmonis baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Kalau dilihat dari penyabar istri. Jadi kalau gini kan tinggal Ewinnya aja introspeksi. Ewin aja harus merubah sikap. Gitu kan. Cuman Jadi seorang suami itu mudah nggak mudah loh, karena kita imam yang mengendalikan rumah tangga itu suami. Gitu. Kalaupun ada istri yang bekerja membantu suami, itu kan sekedarnya sifatnya niatnya membantu suami, memperingan beban suami. Gitu. ya jadi cuman yang bingungnya itu gajinya dikit banget kan. Kalau sebenarnya itu kan habis itu kan. Jadi begitu dapat gaji. Tapi masih bisa hidup kan? Udah habis tuh ke itu warung kayak gitu. Oh, Jadi nggak ada lebihnya. Makanya siangnya mau cari sampingan gitu bos. Gimana caranya gitu kan. Jadi sekarang ini lagi menjabat keamanan di satu tempat. Alhamdulillah masih. Oh masih, cuman mungkin untuk dari segi penghasilan Minim ya. minim. Karena sifatnya sip ya, malam aja ya. Cuman malam doang, kalau siangnya kan ramai kan kalau siang di Perum. Cuma Oh, siang doang gitu. cuma jaga malam. Jadi kalau ada teman-teman yang membutuhkan, ya mungkin untuk jaga siang malam juga nggak apa-apa. Apa-apa lah sekarang mah. Nggak apa-apa. Yang penting ya bisa mencukupi rumah. Yang penting stabil ini. Ya karena Gimana, Bos? meminta peluang usaha ke saya gitu kan. Sekarang kan baru kan curhat nih, minta peluang usaha ke saya, kerjaan. Kalau saya kan nggak punya kerjaan, tahu sendiri gitu. Saya kerjanya cuma begini, cuap-cuap, ngobrol, jalan-jalan nih kayak contoh di ini. Nah ini kan tuh di Kayak di sini ya. YouTube ini saya di channel yang satunya nih. Kalau yang belum berkunjung silahkan keluarga PKI. Nih saya nih kalau di keluarga PKI kerjanya cuma gini, makan dan jalan-jalan. Gitu. Jadi nggak punya kerjaan. Jadi kalau Bro Ewin minta kerjaan ke saya, gimana kerjanya gitu. Jadi seolah-olah harus belajar dulu gitu. Ya kalau untuk dunia YouTube saya pun mungkin mau mengasih ilmunya. Gitu. Karena jangankan teman dekat, orang yang udah teman biasa, orang yang jauh pun kan bisa mengambil pengalaman saya di video-video Raja Langit. Gitu. Saya share pengalaman saya tentang YouTube, gitu walaupun YouTube saya masih kecil. YouTube saya masih kecil ini, saya masih pemula juga. Gitu. Karena di YouTube ini tidak bisa didadak bro, tidak bisa didadak kita bikin YouTube hari ini, ingin dapat gaji besok nggak bisa, berproses di YouTube. Saya ini nggak YouTube udah hampir 3 tahun dan punya beberapa channel, alhamdulillah ya udah mulai pada gaji. Minimal itu kalau mendapat penghasilan udah berapa bulan kemudian ya? Di YouTube ini kan ada syarat nih. Ibaratnya kita training dari YouTube. Jadi ada syarat monetisasi dari YouTube-nya, ada ketentuannya. Jadi minimal harus punya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang publis. Itu baru bisa diajukan kerjasama menjadi content creator YouTube. Itu pun nggak semudah yang kita bayangkan langsung diterima, nggak. Itu ada prosesnya. Bisa aja kita ditolak. Sama YouTube? Iya, sama YouTube-nya. Gitu. Jadi nggak mudah. Jadi jangan melihat orang gaji sekarang puluhan juta, ratusan juta gaji dari YouTube. Jangan melihat itunya, tapi harus kita bisa pintar melihat dari proses. Proses dan perjuangan mereka. Jadi dilihat dulu ini ya, proses sama perjuangannya. Iya, proses dan perjuangannya. Jadi ya kayak semacam YouTuber raksasa aja, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier. Mungkin kalau Deddy Corbuzier karena dia udah punya nama, jadi nggak terlalu lama lah berprosesnya. Gitu untuk berkarirnya, jadi dia langsung meledak. Satu itu, yang keduanya lagi, podcast di Indonesia itu mungkin salah satu pelopornya Deddy. Kalau nggak salah ya, Deddy Corbuzier untuk podcast semacam ini. Gitu. Dulu mah kan dia pesulap ya. Pesulap, dia pesulap. Dia pensiun dari pesulap, terus dia terjun ke YouTube menjadi YouTubers. Nah, seorang artis aja, seorang Deddy Corbuzier gitu lah. Kalau kita pandai melihat peluang dari YouTube ini, seorang Deddy Corbuzier aja mau terjun ke YouTube. Nah, itu ya. Kenapa kita enggak? Jadi ada apa di YouTube gitu loh. Itu juga artisnya. Artis dia mau terjun ke YouTube. Kalau Atta Halilintar itu perjuangannya cukup lumayan. Atta Halilintar bisa bertahun-tahun, cuman bedanya kalau dulu Atta Halilintar itu kan masih belum banyak pesaingnya. Jadi dia bikin video apapun laku.
Tapi kalau sekarang enggak, kita harus pilih-pilih, punya tema. Pilih-pilih. Punya tema masing-masing. Kalau kita nggak punya tema, nggak jelas kontennya, nggak jelas nice-nya, ya kita berat bersaing. Gitu. Jadi kalau masukan saya sih, bro tetap bekerja. Kalau mau berkarir di YouTube, bikin video seminggu sekali, nggak apa-apa. Buat sampingan Buat aja. sampingan dulu ya. Iya, tapi kalau ente mau begitu sekarang bikin video, mau kelihatan seperti Raja Langit langsung dapat nggak gaji, nggak bisa bro. Proses dulu ya, Bos. Proses dulu. Dan Raja Langit juga kan, walaupun udah gajian, ya belum maksimal lah. Belum maksimal. Kalau dilihat dari perjuangan dan pengeluaran akomodasi belum tertutup bro. Penghasilan dari YouTube ini. Untuk dari satu channel ya, beda lagi dengan channel yang lain. Kecuali ini channel yang ini PKI, ada channel lain lagi. Saya sekarang mengelola kurang lebih 20 channel. Udah lumayan lah itu. Ya yang udah agak naik udah 6 channel. Jadi salah satunya sekarang yang lagi di-push yang ini. Ada lagi yang lebih besar subscribe-nya dari ini. Tapi yang sekarang lagi push saya ini keluarga PKI. Oke bro, ke topik utama lagi. Siap. Istri 1, istri 2, istri 3. Ada rencana nambah lagi jadi? Aduh, Kang Bos, kalau nama itu kan gimana ya? Kan kalau kata agama boleh sih. Boleh. Kalau kali ya asal seimbang gitu kan. Boleh. Kalau kayak gini mah susah, Bos. Janganlah, cukup lah. Sekarang kan punya satu nih, cukup satu lah. Satu Ya. di Sumedang, satu di Bandung. Ya kan kayak Kang Bos aja kan bahagia tuh sama istri kan kalau saling mencintai rukun. Ya, mah alhamdulillah. Nggak ada Tergantung ya masalah gimana. apa-apa. Berarti ya, jadi Kang Bos bisa mendidik istri pun sama. Ya benar. Jadi kita ini sebagai suami ini harus bijak bro sebenarnya di dalam pemikiran, di dalam kemajuan rumah tangga. Jadi harus punya kebijakan tersendiri. Jadi jangan cekolot mah tong sok hampang leungeun dina gitu. rumah tangga mah. Itu jangan mudah marah jadi suami. Ya justru Kang Bos yang kawin 3 kali itu sebetulnya bukan bagus ya, jelek. Betul jelek ya. Ya tapi kan kita sebagai netizen penonton kita juga bisa mengambil hikmahnya dari gitu. pengalaman Kang Ewin. Ada hikmah baiknya juga. Jadi di sisi buruk pasti ada sisi baiknya. Jadi ada titik baliknya. Gitu ya. Jangan salah gitu. Yang penting yang melakukannya ini harus taubat. Harus insaf. benar-benar gitu ya. Dari hasil obrolan ini pasti kan ada kesadaran tersendiri bahwa kegagalan yang 2 kali ya. 2 kali. Kegagalan yang 2 kali kemarin itu bukan kesalahan perempuan 100%. Tapi ada kesalahan diri kita juga. Benar nggak? Emang benar sih, Mas. Merasa kalau dipikir-pikir. Ya, berarti kan sekarang dengan yang ketiga tinggal tobatnya. Untuk teteh yang ketiga sekarang harap bersabar ya, Kang Ewin sekarang udah tobat. Mudah-mudahan doain aja. Ya, Kang Ewin sekarang lagi berjuang. Lagi mencari perkembangan ini. Lagi berjuang untuk memperjuangkan masa depan Ya, keluarganya. mudah-mudahan sambil ketemu Bung Denny nih lagi belajar lah kecil-kecilannya Bos ya. Bari ngopi biar nyantai, biar Sip, rileks, Bos. biar rileks. Ngopi. Ini saya juga masih ada kopi. Kalau masalah rokok masih ada, ya Bos nggak boleh. Ya mau rokok aja. Tapi saya salut sama Kang Bos nih, begitu salutnya apa? pas begitu pertemuan dari Budak 10 tahun ketemu sampai nikah ya. Pas ketemu aduh bedanya 100% Bos sama aku. Nggak ada yang beda, sama Dari aja. kehidupannya gitu maksudnya. Kita sama-sama hamba Allah, kita sama-sama diberikan anugerah sama Allah. Jadi Ewin dan saya ini nggak ada bedanya. Tangan sama-sama ada 2 tangan, 5 jari, kaki 2, mata 2, sama pakai kacamata juga kita sama. Sama ya kayak gitu. Cuman dalam segi apa ini? Kan orang sama misalnya. Ewin sama Denny sama teman ke kreatornya lebih atas Denny gitu ya. Mungkin lebih ke perjuangan. Perjuangan gitu. Perjuangan. Jadi kita jalannya beda dulunya gitu. Ini beda. Ya itulah yang namanya dunia ini kan harus diperjuangkan. Selama kita hidup di dunia ini kita harus berjuang. Sorry bro, ambilin air di belakang. Tapi Saya ngomong-ngomong bantuin. Kang Bos kenal sama ini nggak? Siapa? Si Iing Kang Iing. Air yang itu. Yang ini? Si Doing itu. Doing ya, tahu kenal. Nah, sekarang dia di Sumedang Kang Bos. Sumedang. Di Sumedang. Dia istrinya juga banyak ya. Dia juga kawin cerai mulu dia udah ngomong-ngomong udah hampir 5 kali mungkin dia mah sendiri. Doing kalau lihat video ini nih Ewin.
Ing. Jangan penonton ing. Doing salah satu playboy kampus. Dia Kampus ya, anak kampus dia. Doing kalau lihat video ini, kalau misalkan mau sharing dengan kita ngobrol asik seperti ini, datang buka aja. di Raja Langit gitu ya. Iya betul. Nah, Siapa gitu, lagi nih kan, teman Bos. yang diingat di kepala Iwin siapa? Basri, dia nyupir loh. Basri. Pernah ketemu sama saya. Oh, emang Basri 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nyupir angkot dulu ya. Iya, tapi dia bahagia nampaknya dia. Tapi sekarang dia ngomong-ngomong di Cilacap, Mas. Dia Di Cilacap jadi supir antar gas gitu. gendut ya, Gendut dia Mas sekarang orangnya gemuk. subur dia. Kenal juga Kang Bos sama Basri dulu. Kenal. Oh, kan sering ke kaumnya. Kaum. Kalau yang kita kumpul-kumpul ya itu aja sih, Aceng, si Itu yang- Basri, Doing, Oh, doi. Ewin, terus ada orang Karasak tuh siapa tuh? Oh, si Nung. Si Nung. 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 Oh, enak gelis Nung. Itu kalau di itu namanya Iri ya? Iri Oh, Iri Iri. namanya Ari. Ari. Iri Apa atau Iri? Iri kayaknya. Iya, iya. Gelis wae manehna kabogonan wae. Si Nung udah playboy oge. Playboy. Udah teu lehe kanu geulis wae itu, Bos. Jadi Hoyong teh. Kang Nung. lamun rendah-rendah pun mereka mah. Aduh, Kang Nung. Sekarang udah punya bibit dia juga. Oh, udah. Udah punya 5 kayaknya. 5. Tapi istrinya dia 1 apa 2 sih? Alhamdulillah yang kemarin masih awet. Awet. Awet yang kemarin. Dia dua kali kawin. 1 kali sama yang ini. Kan dulu mah kan sama orang Malayang nggak jadi gitu. Terus Orang mana? orang Malayang dulu. Oh, pernah. Cuman Tapi pernah jadi. nikah. Nggak pernah. Ini kalau nggak salah istri yang dia sama itu orang SS dulu yang dia pindahan dari ujung. Nah, gitu orang SS saudara dulu. Ya, oke lah. Kita jangan terlalu panjang lebar ke urusan orang ya. Sekarang fokus ke utamanya lagi, kembali ke laptop. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kang Ewin, kabar udah baik ya. Cerita di masa bujangan udah kita ngobrol ya. Rumah tangga juga kita udah ngobrol gitu ya. Nah, kan dan istri 3 dan belum ada rencana untuk nambah lagi. Kayaknya itu